bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya Talita Zakira. Saya Vanessa Dwi Agustin. Saya Nabila Fabiola. Saya Musdalifah. Saya Aina Rahima. Saya Aina Jan. Ayo saksikan keseruan kami di Candi Muara Jambi. Kalian pasti belum mengetahui kan tentang sejarah berdirinya Candi Muara Jambi? Kalau kalian ingin tahu, simak videonya lebih lanjut ya. Nama Muara Jambi pertama kali muncul dari laporan seorang perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris bernama S.C. Crook sekitar pada tahun 1820-an yang melakukan pemetaan daerah aliran sungai untuk kepentingan militer. Crook melaporkan bahwa ia melihat reruntuhan bangunan dan menemukan satu arka yang menggambarkan arka Buddha. Keterangan Crook ini kemudian dibenarkan oleh seorang warga negara Belanda yang berkunjung ke Jambi pada tahun 1921. Adam, hanya saja Adam tidak menyebutkan peninggalan-peninggalan lain di luar bangunan dan arka. Sebelum lanjut ke videonya, kalian udah tahu belum apa itu candi? Menurut Agus Marianto, candi merupakan bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu dan Buddha. Istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai tempat istana, pemandian, atau pertirtaan, gapura, dan sebagainya. Candi Muara Jambi diperkirakan berdiri dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Namun, berdasarkan situs Pemprov Jambi diperkirakan reruntuhan candi dan sisa-sisa pemukiman kuno dalam kompleks percandian ini berdiri di rentan abad 9 sampai abad 15 Masehi. Kompleks percandian ini diperkirakan merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu dan merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di Indonesia. Peninggalan ini merupakan bukti sejarah penting tentang kehadiran agama Buddha di Nusantara pada masa itu. Adapun nama-nama candi yang ada di Candi Muara Jambi ini. Yang pertama ada Candi Gumpung, Candi Kedaton, Candi Kembar Batu, Candi Koto Mahigai, Candi Astono, Candi Tinggi 1, Candi Tinggi 2, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, dan yang terakhir Telago Rajo. Candi yang pertama akan dibahas adalah Candi Tinggi. Bangunan Candi Tinggi ini memiliki lahan seluas 2,92 hektar dan terdiri dari satu bangunan induk yang berdena bujur sangkar berukuran 16 meter persegi dengan tinggi 7,6 meter. 6 bangunan pendukung dan pagar keliling serta dikelilingi parit yang diberi jembatan agar wisatawan yang berkunjung mudah menyeberang. Bangunan Candi Tinggi ini telah mengalami pemugaran pada tahun 1980 hingga 1982. Dari hasil penelitian arkeolog, saat pemugaran diketahui bahwa pada bangunan induk Candi Tinggi ini pernah dilakukan perluasan struktur bangunan, di mana struktur bangunan yang lebih tua ditemukan masih tetap utuh di bagian dalam bangunan, sedangkan bangunan yang lebih muda dibangun menutup struktur lama seperti yang terlihat saat ini. Saat penemuan dan pemugaran Candi Tinggi ini banyak ditemukan benda-benda emas dan batu-batu mulia di dalamnya. Selain itu, ada pula benda-benda lain seperti kaca Persia, paku besi, benda logam yang terbuat dari perunggu, dan fragmen arca batu. Jadi yang disebut sebagai Candi Tinggi 1 adalah suatu bangunan candi yang letaknya ada di sisi selatan. Candi Tinggi ini termasuk golongan candi baru yang belum lama ditemukan. Di tahun 2000, wujud Candi Tinggi 1 ini tersamarkan dengan gundukan tanah. Pas gundukan tanahnya ditingkap, ketemu candi baru deh. Hal unik yang bisa dijumpai dari Candi Tinggi 1 ini adalah susunan batu bata di struktur luar yang polanya berbeda dengan susunan batu bata di struktur dalam. Perbedaan cara menyusun batu bata ini diduga akibat dari perbedaan masa pembangunan. Jadi ada dugaan bahwa di zaman dulu Candi Tinggi 1 ini pernah mengalami pengembangan dan perluasan bentuk bangunan. Candi Kembar Batu telah dipugar pada tahun 1994 sampai 1995. Selain reruntuhan candi, di situs Candi Kembar Batu terdapat temuan lepas berupa gong perunggu, lempengan emas, batu mulia, batat bertuliskan huruf Jawa kuno, dan keramik Cina. Gong perunggu merupakan salah satu temuan yang paling penting karena memuat inskripsi berhuruf Cina yang berangka tahun 1231. Keberadaan prasasti dari gong
perunggu ini mengindikasikan adanya hubungan bilateral antara kerajaan dengan dinasti Sung Cina. Menurut para ahli, candi-candi di kompleks Pecandian Muaro Jambi digunakan sebagai pusat ibadah umat Buddha dalam rentan waktu yang cukup panjang, yakni sejak awal abad ke-7 hingga abad ke-15. Umat Buddha yang datang ke situs ini tidak hanya dari Nusantara, tetapi dari berbagai negara termasuk Cina. Selanjutnya di sini kita akan membahas Candi Astono. Candi Astono dinamakan demikian karena dalam wilayah terdapat beberapa makam. Menurut legenda setempat, makam-makam tersebut merupakan makam-makam raja. Kata Astono memberikan makna makam raja. Pada tahun 1936, Schrödinger pernah mencoba untuk menggali makam tersebut. Tetapi maksud tidak terlaksanakan karena tidak mendapat izin dari masyarakat setempat. Dengan merujuk pada laporan Adam, Schrödinger mencoba untuk menggambarkan bentuk dan daerah Candi Astono. Ukuran bangunan candi di bagian tengah adalah 6 x 13 meter, memanjang utara sampai selatan, dengan tinggi 3,5 meter. Di atas bangunan bagian tengah ini terdapat bagian tubuh yang tersisa. Di tempat bagian atas tubuh ini terdapat lubang yang diketahui pada saat pemugaran dilakukan. Di sisi belakang bangunan terdapat bekas atau profil dinding lama bangunan sebelum ditambah. Ukuran bangunan tambahan di sebelah kiri, sedangkan ukuran bangunan tambahan kedua di sebelah kanan. Arah hadap bangunan tersebut belum diketahui karena tidak ditemukan sisa tangga atau bangunan penampil yang merupakan indikator arah bangunan. Bangunan yang dibangun pada tahap kedua menunjukkan kesamaan ciri profil bangun tahap pertama. Sekarang kita terletak di Candi Gedong 1. Candi Gedong 1 yang terletak sekitar 950 meter di barat laut dari Candi Gumpung adalah sebuah kompleks candi yang mempesona. Penduduk setempat juga menyebutnya Candi Gudang Garam untuk mencapai lokasi ini. Anda dapat mengikuti jalan konblok yang menghubungkan Candi Gumpung dan Candi Kedaton. Bangunan candi dikelilingin oleh tembok pagar berukuran 65 x 85 meter, menciptakan aura keanggunan sekaligus misteri. Di tengah halaman yang membujur dari arah barat ke timur, sedikit ke arah barat, Anda akan menemui runtuhan bangunan candi yang memiliki dena bujur sangkar. Runtuhan tangga terletak di sisi timur. Dan serupa dengan Candi Gedong 1, runtuhan bangunan gapura halaman candi terletak di sisi timur juga. Meskipun kondisi dinding kaki bangunan sudah sangat rusak, beberapa hiasan masih dapat ditemukan. Hiasan-hiasan ini termasuk salib, perbingkaian, bingkai Padma, dan bingkai bulat pada dinding candi dan pintu gerbang. Mereka menjadi saksi bisu dari kemegahan masa lalu yang masih berdiri tegak. Namun, keindahan Candi Gedong 1 tidak hanya terlihat pada bangunan fisiknya. Di halaman candi, temuan arkeologis telah membuka jendela menuju masa lalu. Ada 6 batu dengan lubang 4 persegi di bagian atasnya, 1 kepala arca Buddha yang menawan, dan beberapa pecahan bata dengan gambar dan tulisan yang mempesona. Selain itu, pecahan-pecahan keramik dan berbagai periode, mulai dari keramik dinasti Song abad ke-10 sampai 12 Masehi hingga keramik Eropa abad ke-19 Masehi, memberikan gambaran tentang perdagangan dan hubungan budaya yang terjalin di masa lalu. Tetapi yang paling menarik adalah temuan pecahan genting yang terbuat dari tanah liat bakar dengan teknik pembakaran yang tinggi. Pecahan genting ini diduga berasal dari sekitar abad ke-8 hingga 10 Masehi, mengungkapkan keahlian teknis yang luar biasa dalam pembuatan genting pada masa itu. Situs Candi Gedong 2 terletak sekitar 150 meter ke arah barat dari Candi Gedong 1. Juga merupakan runtuhan bangunan yang begitu megah. Sekeliling halaman candi dibangun tembok keliling berukuran 67,5 x 75 meter, membujur dari arah barat ke timur. Namun yang paling mencolok adalah runtuhan bangunan gapura yang berhasil direkonstruksi dengan indah. Gapura ini memiliki bentuk segi 20 dengan ukuran 10 x 10 meter dan mencapai ketinggian 5,2 meter. Keberhasilan rekonstruksi ini memberi kita gambaran tentang betapa megahnya Candi Gedong 2 pada zamannya. Di tengah halaman candi, agak ke arah barat, terdapat runtuhan bangunan Candi Perwara yang denahnya terbentuk berjulur sangkar. Tangga menuju Perwara terletak di sisi timur, menciptakan suasana yang penuh dengan misteri dan keagungan. Temuan arkeologis di halaman Candi Gedong 2 juga memikat. Ada 1 arca gajah yang di punggungnya terdapat gambar seekor singa. Arca ini dibuat dari batu andesit dan menunjukkan keahlian seni yang luar biasa. Sayangnya, sebagian besar arca singa telah hilang. Selain itu, ditemukan juga fragmen arca batu.
pecahan-pecahan keramik dari periode Song abad ke-10 sampai 12 Masehi, dan pecahan tembikar. Yang paling menarik adalah temuan arca batu yang berukuran tinggi 1,5 meter yang diperkirakan sebagai arca penjaga pintu atau dua rapala. Arca ini memiliki karakteristik yang unik dengan wajah yang ramah dan jenaka serta mengenakan misai. Tangan kanan arca memegang tameng, sementara tangan kirinya memegang pangkal gada, meskipun bagian atas gada telah hilang. Penggambaran arca ini cukup istimewa karena biasanya arca menjaga pintu digambarkan dengan wajah yang garang. Pada telinganya terdapat gambaran anting yang agak besar dan arca ini mengenakan dhoti, pakaian berbentuk cawat yang khas. Meskipun pada umumnya arca dua kepala ada dalam sepasang, di sini hanya ada satu yang ditemukan. Mungkin pasangannya belum ditemukan atau mungkin telah hilang seiring berjalannya waktu. Misteri ini menambah pesona Candi Gedong 2. Candi yang selanjutnya akan kita bahas adalah Candi Gumpung. Candi Gumpung adalah salah satu cagar budaya yang berasal dari Provinsi Jambi. Candi ini menjadi penanda bagi keagamaan dan budaya yang menarik untuk dikunjungi. Candi ini adalah makam peradaban masa lalu yang terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Candi Gumpung menceritakan tentang latar belakang kejayaan agama Buddha Vajrayana. Dikutip dari buku Candi Indonesia, Seri Sumatera, Kalimantan, Bali, Sumbawa oleh Kemendikbud, Candi Gumpung berlatar agama Buddha Vajrayana. Candi ini didirikan pada pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Perkiraan pendirian Candi Gumpung didasarkan atas penelitian Boecari pada 1985. Dari peripih Candi Gumpung, bentuk huruf atau tulisan yang tertulis di atas lempeng emas yang dikubur di dasar candi. Inskripsi itu bertuliskan Askara Kawi atau Jawa kuno. Selain dari tulisan tersebut, penemuan keramik Cina di sekitar candi yang berasal dari masa dinasti Sung juga memperkuat perkiraan tersebut. Peninggalan sejarah selanjutnya adalah Kolam Telaga Rajo. Kolam Telaga Rajo yang terletak di Komplek Percandian Muaro Jambi, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan bukti peninggalan sejarah yang memiliki fungsi yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat hingga saat ini. Dengan luas area kolam 130 sampai 100 meter dan memiliki kedalaman 2 sampai 3 meter dari permukaan. Kolam tersebut diyakini sebagai waduk, tempat untuk mengatur ketinggian agar tidak mengenai kawasan itu. Seperti yang dikatakan praktisi budaya di kawasan Candi Muaro Jambi, yaitu Abdul Hafiz atau yang akrab disapa Ahok, bahwa Kolam Telaga Rajo merupakan tanggul yang sengaja dibuat pada zamannya. Kolam Telaga Rajo ini sengaja dibuat lebih tinggi dari permukaan air agar tidak mengalir mengenai kawasan candi. Karena di sini merupakan kawasan tanggul alam dan tanggul alam tersebut merupakan hasil dari sedimentasi sehingga keberadaan kolam tersebut sebagai penyekat atau tanggul, jelas Ahok. Seperti fungsinya, Kolam Telaga Rajo tersebut pada zaman dulu digunakan sebagai tempat untuk membersihkan diri. Namun, selain sebagai tempat membersihkan diri, kolam tersebut juga dimanfaatkan sebagai tolak ukur pasang surutnya air di Sungai Batanghari, dan kebiasaan itu masih bertahan hingga sekarang. Sekian keseruan kami hari ini. Mohon maaf jika penjelasan kami kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.